Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terpujilah Tuhan yang senantiasa menyatakan anugerahnya, menyatakan kebaikannya bagi kita. Anugerah yang bukan hanya menyelamatkan, tapi juga memelihara, menolong, bahkan anugerah yang memampukan kita sehingga hari ini kita dapat datang beribadah kepada Tuhan. Mari mempersiapkan diri kita memasuki ibadah, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita memuji dan mengagungkan Tuhan, sebab Dia sungguh baik dan Dia layak terima segala pujian. Bersama-sama kita nyanyikan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti germiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita datang ke baitnya dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersama-sama kita nyanyikan, datanglah ke baitnya. Dengan hati bersyukur,
selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 85 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 9 sampai dengan 10. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala geram-Mu, telah meredahkan murka-Mu yang menyala-nyala. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan darinya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari
1 Samuel pasal 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara mengenai salah satu tema dari bagian kitab suci. Sebelumnya kita akan berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami dengan pertolongan-Mu, dengan damai sejahtera yang dari Tuhan, dan juga anugerah-Mu agar kami dapat mengerti, bahkan kami dimampukan dalam anugerah-Mu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman, bahkan di sepanjang ibadah ini berlangsung. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya hari ini akan berbicara satu tema yang menarik, yang beberapa pelayan Tuhan sudah sering juga menyampaikan hal ini. Tetapi saya kembali mengangkat ini karena ini menjadi bagian penting di dalam berelasi, di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Yaitu tema yang saya ambil adalah manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya ulangi, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, yang terambil dari 1 Samuel 16 ayat 7. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam hubungan kita dengan orang lain, yang seringkali kita tempatkan sebagai instrumen, sebagai alat ukur untuk dapat memahami orang lain. Saya tidak memakai kata menilai, karena menilai ada tendensi mengukur seseorang, menilai orang dari sudut pandang yang saya pikir manusia punya harga derajat yang sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saya lebih memakai kata memahami. Di dalam berelasi dengan satu dengan yang lain, manusia yang satu berusaha memahami yang lain dengan mengandalkan biasanya oleh panca indera. Dan di dalam panca indera yang paling banyak dipergunakan di dalam menilai, memahami seseorang itu dengan mata. Walaupun bisa juga dengan pendengaran, kemudian juga bisa melihat dengan segala sesuatu yang bisa diraba, begitu. Tetapi yang paling banyak dipergunakan orang untuk memahami orang lain adalah panca indera mata. Jadi kalau mata mengatakan ini sesuatu yang baik, maka kita biasanya akan berusaha mendekati atau mengambilnya atau berelasi dengan orang tersebut. Padahal mata memiliki keterbatasannya, termasuk seluruh panca indera dan seluruh bagian kemanusiaan kita punya keterbatasan. Mata di dalam banyak hal tidak mampu melihat di balik sesuatu. Saya ambil contoh, suatu kali 24 tahun yang lalu saya mengambil sebuah perumahan. Itu pertama kali saya punya bisa mengkredit sebuah rumah. Dan ketika saya beli itu rumah, secara pandangan mata saya bagus, menarik, tempatnya sesuai dengan budget saya, kemampuan saya secara keuangan. Dan juga dia ada di tempat yang bagian yang saya suka, yaitu hook gitu. Jadi sehingga tidak banyak orang berlalu lalang, sehingga saya bisa menikmati istirahat saya di rumah dengan baik. Dan saya katakan dalam hati saya mendapat laporan dari pandangan mata saya bahwa ini rumah bagus. Dan rumah ini layak untuk saya ambil karena sudah sesuai dengan kriteria yang tadi saya sebutkan. Budgetnya oke. Tempatnya sesuai yang saya harapkan, kemudian secara penampilannya cocok, bagus, gitu ya, modelnya bagus. Dan ketika itu saya melakukan proses kredit dan saya beli. Dan ketika beli, setelah proses kredit selesai, suatu kali rumah itu mulai mengalami kerusakan dan kemudian kami
mencari tukang dan kami perbaiki rumah tersebut. Dan ketika kami perbaiki rumah tersebut, wah ini yang menarik. Ternyata saya punya mata penilaian terhadap rumah itu salah. Kenapa? Saya melihat beberapa bagian pondasi atas itu atau tiang-tiang kuda-kuda rumah itu bukan dari kayu tapi dari batang kelapa yang utuh. Ini menarik loh. Ini benar-benar saya kaget sampai saya bilang ada rumah yang pakai kuda-kuda rumahnya itu pakai batang kelapa gitu. Bukan kayu kamper atau kayu meranti atau apa gitu yang sudah diitukan. Dan ini cukup berbahaya karena dia tidak rata, tidak bagus disusun, hanya bilahan kayu belaka ditempel kemudian di semen ditutupi gitu ya. Dan ini merupakan suatu pelajaran buat saya bahwa mata yang saya andalkan sebagai instrumen untuk menilai sesuatu itu punya keterbatasan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam menilai benda saja yang bisa kita amati dengan lebih mudah, kita seringkali gagal atau salah di dalam memahami benda tersebut dengan mengandalkan mata. Apalagi kita memahami orang lain, di mana di dalam diri orang lain banyak hal yang sulit dinilai atau dipahami dengan pandangan mata. Oleh karena itu dari perikop yang kita bahas hari ini, Tuhan mengajarkan satu prinsip dasar di dalam berelasi, di dalam kita bersekutu dengan orang lain, dan juga di dalam memilih dalam hubungan kita satu dengan yang lain, dengan sebuah prinsip dasar bahwa jangan pernah melihat apa yang di depan mata. Jangan mengandalkan mata di dalam memahami, memutuskan sesuatu dengan hanya sekedar pandangan mata belaka. Tetapi lihatlah dengan cara bagaimana Tuhan melihatnya. Bagaimana Tuhan dalam kemahatauannya melihat orang lain, melihat kedalaman hati orang lain, dan melihat sampai bagian-bagian terkecil dari orang lain sehingga kita tidak salah memahami orang lain. Nah, dalam cerita ini kita akan belajar dulu poin yang pertama dalam khotbah saya ini adalah latar belakang. Latar belakangnya 1 Samuel ini sebenarnya kita harus baca 1 Samuel 16 ini harus baca di ayat 1 Samuel 15-nya. Di mana di dalam 1 Samuel 15, khususnya dalam 1 Samuel 15 ayat 3, Tuhan memerintahkan kepada Saul untuk memimpin bangsa umat Tuhan itu untuk mengalahkan Amalek. Dan perintahnya tegas. Dalam bagian pertama khotbah saya kita belajar latar belakang ini karena penting. Bahwa Tuhan mengatakan kepada Saul, kalahkan Amalek. Itu satu. Kedua, tumpas segala yang ada padanya. Tiga. Yang kedua. Yang ketiga, dan jangan ada belas kasihan. Kenapa demikian? Karena Tuhan dalam kemahatauannya tahu secara akurat bahwa bangsa Amalek ini pantas layak untuk dibinasakan. Karena mereka sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk mau bertobat dan mengakui keagungan dan kemuliaan Tuhannya Israel. Dan oleh karena itu Tuhan perintahkan dalam 1 Samuel 15 ayat 3. Tetapi menariknya ketika bangsa Amalek dikalahkan di bawah pimpinan Saul, ternyata Saul melakukan kesalahan yang luar biasa. Kenapa? Dikatakan dalam 1 Samuel 15 ayat 8, Agag, nama Agag ini adalah raja orang Amalek, dibiarkan hidup. Kedua, kan tadi dikatakan di ayat sebelumnya semua tumpas, binatangnya, anak-anak binatangnya, kerbau, lembu, domba, semua binasakan. Tetapi menariknya setelah bangsa Amalek dikalahkan, ternyata kambing, domba, lembu yang terbaik, yang tambun-tambun, yang bagus-bagus, tidak dibinasakan mereka, malah diambil. Yang dibinasakan oleh Saul dan bangsa umat Tuhan ini adalah kambing, domba, lembu yang kurang bagus. Itu bisa dibaca dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-9. Dan kemudian Tuhan marah atas hal ini. Kenapa? Karena Saul tidak taat, tidak submit, berusaha berkompromi terhadap dosa, berusaha berkompromi untuk seakan-akan mengakal-akalin Tuhan. Padahal Tuhan persis mengatakan tumpas, kalahkan, tumpas, dan
tumpas semua, bahkan binatang-binatangnya. Tetapi Saul berusaha bermain-main dengan perintah Tuhan itu. Dan Tuhan marah. Tuhan suruh Samuel menyampaikan keberatan Tuhan itu. Ketidaksukaan Tuhan itu. Kemarahan Tuhan itu kepada Saul. Tapi Saul dengan enteng berkata, waduh, saya melakukan ini karena saya itu sebenarnya takut kepada rakyat. Bayangkan. Segampang itu seorang raja yang hebat yang baru saja mengalahkan salah satu bangsa yang kuat yaitu Amalek. Dia bilang bahwa Tuhan, saya lakukan ini sebenarnya bukan karena saya. Tetapi sebenarnya karena saya takut kepada rakyat saya. Sehingga ya sudahlah, kalau mau ambil kambingnya, dombanya, lembunya yang terbaik silakan kalian ambil. Oh, dengar baik-baik. Seharusnya dia tidak bisa lari dari tanggung jawab. Kenapa? Bukankah rakyat itu takut? Bukankah rakyat itu taat? Bukankah rakyat itu menundukkan diri kepada perintah Saul? Saul bilang A, maka dikerjakan A. Saul bilang B, maka dikerjakan B. Jadi tidak ada alasan mengatakan Saul takut kepada rakyat. Justru fakta di lapangan adalah rakyat takut kepada Saul, rakyat hormat kepada Saul, rakyat taat kepada Saul, dan melakukan perintah Saul sebagai raja yang dihormati oleh mereka. Jadi sebenarnya pernyataan Saul ini hanyalah cari-cari alasan saja. Memang manusia itu setiap kali dia salah dan dinyatakan kesalahannya, dia akan menyatakan kompensasi, mengatakan si A, si B, si C. Dalam dunia pergaulan biasanya dicarilah kambing hitam. Kenapa tidak kambing putih begitu ya? Kasihan yang kambing hitam yang benar-benar berwarna hitam begitu kan. Dicarilah pembenaran atas dirinya dan orang lain yang disalahkan. Tapi dengar baik-baik. Tuhan tegas mengatakan melalui Samuel bahwa apa yang dilakukan oleh Saul merupakan pengingkaran akan ketaatan. Saul sudah melanggar, Saul sudah memberontak, Saul sudah berusaha tidak menghargai perintah Tuhan. Saul berusaha meremehkan perintah Tuhan. Dia tidak lagi ada rasa hormat, takut dan taat akan perintah Tuhan. Bahwa harus kalahkan Amalek, tumpas segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepada mereka. Termasuk kepada binatangnya yang dari orang-orang Amalek itu. Jadi kita udah tangkap itu. Latar belakang dari kisah kenapa Tuhan mengatakan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan ketika Tuhan sudah tahu Saul tidak dapat dipertahankan, tidak layak, maka Tuhan memerintahkan kepada Samuel untuk mengurapi raja yang akan datang yang akan menggantikan Saul. Tetapi dengar baik-baik, ketika Samuel melakukan prosesi atau proses menjelang prosesi dari pengurapan raja baru pengganti daripada Saul. Nah, disinilah mulai terjadi persoalan. Disinilah mulai terjadi ada ada yang tidak tepat antara Samuel dengan Tuhan. Pada bagian kedua, pokok pikiran kita tangkap adalah, tadi yang pertama latar belakang, yang kedua adalah jangan melihat yang di depan mata sebagai dasar untuk memahami. Saya ulangi, bagian yang kedua, jangan melihat yang di depan mata sebagai dasar untuk memahami seseorang. Jadi kalau kita hanya mengandalkan mata kita, kalau kita hanya mengandalkan apa yang kita lihat, hati-hati, dipastikan bahwa apa yang kita lihat itu bukanlah 100% kebenaran. Dan kalau yang kita lihat itu punya kemungkinan juga untuk salah. Oleh karena itu, ketika kita memahami orang lain, jangan cepat-cepat menyatakan, menetapkan bahwa itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu hanya datang dari Tuhan. Termasuk kita memahami orang lain. Dan di dalam kasus ini, orang sekaliber Samuel, orang yang luar biasa. Seorang nabi Tuhan yang hebat dalam sejarah umat Tuhan pun mengalami kesalahan. Ketika disuruh untuk mengurapi anak daripada Isai, nanti aku akan beritahu kata Tuhan kepada Samuel siapa yang kau harus urapi. Dan kemudian yang dimajukan pertama adalah anak sulung daripada Isai. Isai memajukan yang namanya Eliab.
Dan kemudian langsung karena mata dilihatnya, wow, ini seorang yang gagah, seorang yang hebat, seorang yang cakap, seorang yang punya performan, punya penampilan yang bagus sebagai seorang pemimpin. Nah ini nih, katanya Samuel di dalam hatinya. Maka dia berkata, orang ini nih yang cocok nih Eliab ini. Tetapi Tuhan bilang segera nih, bahwa jangan lihat pandang parasnya. Jangan lihat perawakannya. Dari pernyataan ini kita bisa memberikan tafsir bahwa perawakan daripada Eliab itu memang menjanjikan. Mungkin tinggi besar. Dan juga menjadi sebuah panutan. Dia punya gaya berdiri, gaya duduk yang memang menunjukkan seorang yang punya kepercayaan diri yang tinggi. Punya kemampuan performan yang luar biasa yang bisa mempengaruhi orang lain. Sehingga Samuel pun terkesima. Dalam pandangan matanya Samuel loh. Bukan dalam perspektifnya Tuhan. Dan ketika itu segera Samuel berkata ini yang cocok jadi pemimpin. Tapi ingat baik-baik. Tuhan punya pandangan berbeda dengan kita. Demikian kita juga di dalam relasi kita dalam kehidupan ini. Teman-teman, saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan seluruh anggota gereja yang saya kasihi. Dengar baik-baik. Banyak kali kita berelasi dengan banyak orang dengan berbagai hal dan berbagai kepentingan dalam hidup kita. Baik yang bersifat tidak terlalu penting, bersifat penting, bahkan penting atau sangat-sangat penting sekalipun. Ingat baik-baik di dalam memutuskan, menilai dan memahami orang lain, pakai cara pandangnya Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak hal-hal yang krusial yang kita putuskan kalau salah, maka mendatangkan sebuah pergumulan, penderitaan, kesusahan yang terus berlarut dan itu akan membebani hidup kita. Contoh, ketika orang mencari teman hidup, apa yang kita andalkan untuk memahami pasangan hidup itu? Misalnya saya mencari pasangan hidup. Maka saya penilaian itu berdasarkan apa? Pemahaman saya tentang pasangan hidup yang saya butuhkan itu, yang saya rindukan, yang saya doakan itu, berdasarkan apa saya nilai? Kalau saya mengandalkan mata, seringkali salah. Contoh, misalnya orang yang saya kejar untuk akan saya jadikan pasangan hidup, bukan kejar ya, emang kejar-kejaran gitu, enggak ya. Tapi maksudnya adalah orang yang saya berusaha untuk mendekati orang tersebut sebagai calon yang akan saya jadikan teman hidup. Itu saya kalau mengandalkan mata, oh good looking ya, cantik ya, aduh senyumnya tuh sampai kebayang-bayang tidur. Bangun masih ada dia juga. Jalan ada dia juga. Hati-hati kalau jalan ada dia juga, nabrak tembok bahaya gitu. Nabrak mobil, nabrak apa gitu ya. Kadang-kadang kan kalau lagi lihat, wah good looking banget ya. Cantik banget tuh senyumnya itu loh. Gak bisa lupa begitu. Nah kemudian waduh penampilan dia jasmanianya. Oh kata orang-orang cantik. Kata orang-orang ganteng. Kata orang-orang nggak bakalan malu lu bawa ke kondangan. Nggak bakalan malu lu bawa ke pesta gitu ya. Sehingga saya bangga nih kalau dapat pasangan hidup seperti ini. Wanita ini atau laki-laki ini. Ingat baik-baik. Ketika nanti saudara masuk ke dalam dunia pernikahan. Maka bukan penampilan yang kata mata itu bagus. Yang kita akan alami adalah belum tentu kebahagiaan. Mata saya waktu pacaran melihat dia baik banget. Mata, lihat perbuatan yang ada jasmania, dia suka baik, suka menolong. Belum tentu. Banyak orang cerita di dalam konseling keluarga, merasa tertipu ketika pacaran, dan kemudian ketika dia memasuki dunia pernikahan, berbeda sama sekali. Waktu pacaran diomelin apapun, dia sabar. Disuruh apapun dia bantu. Tapi ketika memasuki dunia pernikahan, maka dia mengalami kesulitan. Kenapa? Disuruh bantu. Saya ini laki-laki, saya ini kerja. Kamu yang harus kerja. Gitu. Banyak pasangan-pasangan hidup seperti itu.
Yang tadinya sabar waktu pacaran, sekarang baru diomong sedikit langsung tensinya. 10.000 volt, 20.000 volt, 30.000 volt, 100.000 volt seperti sutet. Saluran tegangan tinggi begitu ya. Jadi apa-apa teng 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 gitu ya. Obat penurun darah tinggi juga nggak mempan. Hati-hati kalau hanya mengandalkan mata kita yang terbatas itu, engkau akan kecewa. Saudara juga dalam mencari teman bisnis, jangan cepat-cepat melihat ada orang yang ngomongnya fasih, sepertinya pintar, sepertinya baik. Wah, ini bagus nih buat jadi teman bisnis. Kemudian ketika sudah menjadi teman bisnis, dia ciain kita, dia tipu kita, dia bohongi kita. Dan juga kadang-kadang juga ada orang yang sedang banyak pergumulan, dia mencari teman curhat. Kemudian kita lihat dengan mata, kayaknya orang ini baik deh. Kayaknya orang ini punya self control yang bagus deh. Kayaknya orang ini sangat menjaga perasaan orang lain deh. Oh, kayaknya orang ini bisa jadi teman curhat. Kemudian ketika curhat kita sama dia, tahu-tahu semua rahasia kita dibongkar oleh dia, diceritakan sebagai cerita-cerita gosip yang untuk menjelekkan kita. Kemudian juga ada orang yang sedang mencari dalam kerapuan hidup, dalam perjalanan mencari tempat bersandar sebagai mungkin bapak rohani, kakak rohani atau apapun itu. Kemudian kita lihat secara mata kita, oh ini orang baik, oh ini orang oke, sangat cocok. Oh tunggu baik-baik. Belum tentu ketika kita sudah menyandarkan ke diri kepada dia, ternyata justru dia yang mengecewakan. Baru minggu lalu saya mendengarkan keluh kesah dari seseorang yang menganggap seseorang dianggap sebagai orang tuanya, walaupun bukan orang tua kandungnya, dan dia bisa berharap banyak bisa menolong ini dan ini. Justru orang ini yang sudah dianggap benar-benar dipercayakan, terutama juga ada dalam konteks bisnis juga. Justru orang ini yang menggagalkan, yang menghancurkan apa yang diharapkan itu. Saya bilang sabar Pak, sabar. Baru minggu lalu saya mendengar itu. Poin cerita saya apa? Apa yang kau ketahui tentang orang lain? Apa yang kau pahami tentang orang lain? Kalau hanya bersandarkan mata jasmaniamu dan pengamatan indramu itu terbatas, hati-hati, bisa saja salah. Tetapi andalkanlah Tuhan. Dan jangan pakai mata kita. Kenapa? Karena harus kau sadari, dan saya sadari juga, bahwa mata sangat terbatas. Dia hanya melihat yang di luar. Dia tidak dapat melihat motivasi apa yang menggerakkan seseorang untuk tersenyum, untuk menolong, untuk bersabar. Mungkin mencari nama, supaya orang bilang dia orang sabar, kan nggak bisa dibaca oleh mata. Mungkin dia pura-pura rendah hati dengan motivasi supaya orang bilang dia orang yang rendah hati. Atau dia selalu berkata-kata rohani dengan motivasi supaya orang tahu dia orang yang tinggi, sangat tinggi pengetahuan rohaninya dan dipuji-puji dan dipuja-puja orang. Tetapi motivasi di dalam orang melakukan itu tidak bisa dibaca oleh mata jasmania atau indera jasmania atau seluruh pengamatan jasmania. Hati-hati, jangan pernah engkau menyandarkan dan mendasarkan pemahaman tentang orang lain dengan mata. Yang ketiga dan yang terakhir, andalkan Tuhan di dalam memahami orang lain, karena Tuhan Maha Tahu. Saya ulangi, andalkan Tuhan di dalam memahami orang lain, karena Tuhan Maha Tahu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada pepatah yang tidak bisa kita sangkal, yang mengatakan bahwa dalamnya laut dapat diduga, tetapi dalamnya hati siapa tahu. Saya ulangi ya, ini kata peribahasa yang sudah dari SD suka diajarkan dulu, tapi kadang-kadang cuman karena dihafalkan kita suka sulit memahami. Dalamnya laut dapat diduga, tapi dalamnya hati siapa tahu.
Saya sering mengatakan kepada teman-teman saya, orang yang tersenyum kepadamu, yang bersalaman denganmu, belum tentu teman, belum tentu orang yang mendukungmu. Tetapi orang yang selalu mengkritikmu, orang yang selalu memberi nasihat kepadamu, sehingga kadang-kadang merasa ini orang apa sih? Bawel banget, kepo banget, belum tentu musuh. Jangan-jangan dia mengkritikmu karena dia sayang kepada kita, bahwa engkau akan lebih baik lagi. Tetapi orang yang mungkin salam dan selalu berkata-kata yang baik tentang kita, mungkin saja musuh kita, membiarkan kita terbuai dengan kata-kata yang indah itu, dan kita jatuh di depan sana. Hati-hati Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena hati tidak ada yang tahu. Tetapi kenapa dikatakan oleh Tuhan bahwa Tuhan melihat hati? Seberapa penting hati ini? Bapak Ibu kasih Tuhan, hati merupakan sentral dari semua. Dalam konsep teologis, hati adalah yang pertama, pusat dari intelektual. Di sana ada berpikir, kemampuan merenungkan, kemampuan kontemplasi ada dalam hati. Nanti bisa baca dalam Mazmur 19 ayat 14. Kemudian tentang berpikir Mazmur Markus 2 ayat 8. Nanti saudara bisa baca itu. Bahwa di dalam hati seseorang, di sanalah ada sentral atau pusat daripada kemampuan intelektual. Dalam menilai, merenungkan ini benar, tidak benar, salah, tidak salah, dipikirkan dan segala macam. Oleh karena itu wajarlah penulis kitab Amsal dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, engkau dari hatimu lah terpancar kehidupan. Kehidupan itu digerakkan oleh hati. Hati menjadi dasar pusat dan starting point dari kehidupan seseorang. Oleh karena itu Tuhan bilang, ikut sertakan Tuhan, karena Tuhan selalu melihat hati orang. Sehingga nanti dia akan membimbingmu siapa orang-orang yang punya hati yang baik, yang akan berelasi denganmu, bergaul denganmu, menjadi teman hidupmu, menjadi teman bisnismu, menjadi teman kerjamu, dan yang lain-lain. Yang kedua, hati juga adalah pusat perasaan. Bisa baca dalam Mazmur 27 ayat 14, di sana dikatakan hati yang berani. Kemudian juga hati di dalam menjadi tempat juga rasa berduka. Bisa baca dalam Ratapan 2 ayat 18. Saudara bisa baca itu, di mana hati bisa merasakan kedukaan. Ketika kita datang ke dalam rumah duka, hati orang yang baik ikut merasakan. Bukan justru orang berduka kita di belakang ketawa-ketawa. Itu orang yang tidak merasakan, tidak punya hati. Tidak punya hati yang baik. Kadang-kadang saya unik juga kalau lihat orang berduka, beberapa kali, nggak semua. Begitu saya lihat ada beberapa kelompok yang justru tertawa-tawa saking kencang. Kadang lagi ibadah terganggu gara-gara tertawa. Ada beberapa yang tertawa di belakang, di rumah duka itu. Padahal lagi beribadah, sedang bersedih. Hati kita merasakan kedukaan. Tapi banyak yang tertawa-tawa. Apakah mereka tidak bisa berempati, tidak bisa merasakan kedukaan itu? Kalau orang yang baik, punya hati yang baik, pasti dia bisa merasakan. Kemudian hati juga tempat perasaan gembira. Mazmur 15 ayat 13. Dari sanalah terpancar kegembiraan. Dari hati yang baik itu. Jadi hati adalah pusat perasaan. Di sanalah kita melihat orang bisa merasakan yang baik. Memancarkan perasaan yang baik. Menyalurkan perasaan yang baik. Atau justru memendam rasa yang pahit. Rasa tawar hati. Kemudian kita juga menyalurkan rasa kepahitan hati itu kepada orang lain. Kalau ngomong apa tentang A, si B, selalu pahit, selalu jelek, selalu yang jahat. Yang paling jahat gitu ya. Jahat. Itu kalau hati udah pahit, hati udah benar-benar tawar terhadap orang lain. Maka dari situ terpancarlah dari hati kita dan keluar dari mulut kita. Kemudian yang ketiga adalah hati adalah pusat daripada kehendak. Di mana di sana ada keputusan daripada seseorang. Apakah dia tunduk kepada Tuhan, gitu ya, atau dia keras kepada Tuhan. Bisa dibaca di Keluaran 4 ayat 21. Jadi hati yang tunduk atau yang keras kepada Tuhan itu terlihat. Kalau saya mendengar perintah Tuhan, maka ada dua respon saya, tunduk atau saya melawan.
keras, bersikeras kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan. Dan itu muncul dasarnya dari hati. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mau katakan, hati itulah pusat dari kehidupan. Di sanalah interaksi antara kebenaran firman Tuhan, antara kebenaran roh Tuhan dengan nilai-nilai kehidupan yang salah, dengan keberdosaan. Di sanalah terjadi peperangan yang hebat. Kalau dia punya hati yang dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, maka terpancarlah kehidupan yang baik. Oleh karena itu, di dalam kita berelasi dengan orang lain, di dalam kita memilih dan memutuskan sesuatu, memilih pimpinan, memilih pemimpin bangsa, memilih teman hidup, jangan pernah lupakan Tuhan, andalkan Tuhan, tempatkan Tuhan sebagai yang paling tinggi, dan ingat baik-baik, kalau bersama Tuhan, pilihanmu tidak akan salah, keputusanmu tidak akan salah. Dan apa yang kau kerjakan di dalam memahami orang lain tidak akan salah. Teman sekerjamu, teman hidupmu, teman bisnismu, pemimpin yang akan kau pilih, semua tidak akan salah. Serahkan kepada Tuhan, bersandar pada Tuhan, dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka engkau akan menjalani hidup ini dengan baik, dengan kelancaran, dengan kemenangan, dengan keberhasilan, dengan kekuatan, dan juga bisa melewati segala pergumulan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menuntunmu untuk mendapatkan orang-orang yang terbaik. Menjadi teman sekerja, teman bisnis, teman curhat, teman hidup, pemimpin, baik di bangsa, baik di kantor dan semua. Ingat baik-baik, andalkan Tuhan karena Tuhan tidak mungkin salah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam memahami orang lain agar kami tidak salah, tetapi kami justru benar dalam memilih dan berelasi dengan orang lain. Kenapa Tuhan? Karena Tuhanlah yang menuntun kami. Karena Tuhanlah yang menolong kami. Tuhanlah yang menjadi orang yang terdepan. Pribadi yang terdepan di dalam memimpin kami untuk menentukan pilihan, menentukan relasi dengan siapa orang yang dapat kami jadikan teman hidup, menjadi teman sekerja, teman bisnis, juga pimpinan ataupun teman di dalam kelompok kerja yang akan kami jalani. Tuhan berkati kami selalu. Dan di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami percaya kami akan menjalani hidup ini dengan kesuksesan, kemenangan, keberhasilan. Karena Tuhan menuntunnya. Bahkan dalam kegagalan pun Tuhan menuntun kami kembali untuk melewatinya dan kembali menang di dalam pimpinan Tuhan. Berkati kami untuk kami menjadi orang yang berelasi dengan baik, berelasi dengan sehat, dan kami dapat teman-teman yang juga menjadi orang yang sehat di dalam berpikir, punya hati yang baik, dan juga mendatangkan kebaikan buat kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Sebagai respon syukur atas berkat Tuhan yang senantiasa kita terima setiap hari, mari kita juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Yesus, Juru
Baik Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Dan kini tiba saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Untuk cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Sehingga kami diizinkan Tuhan diberikan kesempatan untuk bisa bernapas dan hidup hingga hari ini di sini. Terima kasih Bapa. Kami tidak sanggup untuk membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya dengan doa dan ucapan syukur kepadamu atas segala yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berterima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Itu semata-mata karena anugerah-Mu. Olehnya itu ya Bapa, kira setiap pujian sembah kami pada hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, kabarkan, beritakan melalui anak-Mu. Kiranya pesan firman Tuhan yang telah diseringkan, dikabarkan, diwartakan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing yang mendengarkannya. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya, menghidupinya dengan benar, dengan baik, di dalam setiap langkah juang hidup kami di tengah-tengah dunia ini sebagai musafir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-Mu di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, keluarga rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja dan juga pengurus gereja yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Baik yang ada di Jabodetabek ini maupun di luar Jabodetabek. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itulah yang terus menjamah mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka harapan yang pasti akan Engkau. Sehingga mereka terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menopang menolong kami. Berikan kami kesehatan, kebersamaan di dalam meresponi akan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Untuk terus menjadi pekabar-pekabar Injil yang handal dimanapun kami berada. Sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kami. Terutama gereja ini hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Untuk seluruh anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Baik yang ada di hospital atau di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan Engkau tolong mereka, lawat mereka, dan pulihkan mereka ya Bapa. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja Tuhan berkati pekerjaan mereka makin melimpah lagi. Dan juga kami berdoa bagi mereka yang sementara ini membutuhkan uluran tangan-Mu oleh karena situasi, keadaan di dalam kehidupan mereka, keluarga, rumah tangga mereka. Kami mohon Tuhan juga terus intervensi di dalamnya. Berdoa juga bagi mereka yang sementara ini studi. Juga Tuhan berkati studi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Seluruh pengurus, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan berkati mereka. Biarlah kami satu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa. Menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus mensupport, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik, termasuk di gereja ini ya Bapa. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang membuatnya menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Biarlah dengan hikmat Tuhan, mereka dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan benar, dengan penuh tanggung jawab untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Matius pasal 7 ayat yang ke-11 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.